saya pernah dituduh melakukan penistaan terhadap agama Islam. Saya langsung ditangkap, ditahan sebelum diperiksa. Arswendo Atmowiloto pernah dituduh menghina agama Islam, langsung ditangkap, ditahan sebelum diperiksa. Lia Aminuddin juga begitu, dan puluhan orang yang dituduh melakukan penistaan agama langsung ditangkap, langsung ditahan, langsung diadili, langsung dipenjara, termasuk saya. Tetapi Ahok sudah terang-terangan, nyata-nyata dinyatakan sebagai tersangka. Tersangka itu menurut hukum harus ada dua bukti, alat bukti yang kuat telah melakukan kesalahan. Jadi Ahok itu sudah bersalah. Jadi saya minta maaf kepada polisi yang menyatakan kita harus menyatakan praduga tak bersalah. Tidak, Ahok sudah bersalah karena tersangka memberikan dua kekuatan bukti dinyatakan sudah bersalah dan harus ditahan. Karena apa? Karena saya, Permadi, Arswendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, dan puluhan yang pernah dituduh menghina agama ditahan semuanya. Kenapa Ahok tidak? Karena itu kami menduga Kapolri melakukan rasialisme. Karena kami yang pernah ditahan itu pribumi semua. Sementara Ahok non pribumi, kenapa nggak ditahan? Tentu kawan-kawan sudah melihat video saya yang menuntut Ahok supaya ditangkap. Dan Ahok tidak boleh ikut pilkada. Itu peraturan yang ngawur. Pertama, tahun 93-94 saya ditangkap. Ditangkap karena fitnah Golkar dan ABRI pada waktu itu, Panglima ABRI. Ada satu seminar di Jogja mengenai lembaga kepresidenan. Saya menyatakan Undang-Undang Dasar memungkinkan Presiden Republik Indonesia menjadi diktator secara konstitusional. Itulah sebabnya Bung Karno kita anggap diktator, Pak Harto kita anggap diktator. Nah, kemudian menguraikan sistem-sistem lain, saya mengemukakan dari segi ideologi Golkar itu lebih buruk dari PKI. Karena PKI tidak pernah memaksa orang masuk PKI, tetapi Golkar memaksa semua orang Indonesia masuk Golkar. Pegawai negeri, wanita, buruh, petani, semua diminta masuk Golkar. Karena itu saya mengatakan lebih buruk. Dan saya katakan ABRI itu tolol karena Kasat waktu itu pakai jaket kuning dan mengatakan kami kader Golkar. Itu ucapan saya. Kemudian dari tanya jawab, Saudara Rafli Harun yang sekarang ahli ATN, Profesor Tata Negara, waktu itu masih mahasiswa Universitas Islam Indonesia, bertanya, saya sependapat dengan Pak Permadi bahwa Undang-Undang Dasar menyebabkan presiden menjadi diktator. Tetapi menurut saya di dunia ini hanya ada satu diktator yang baik, yaitu Nabi Muhammad adalah diktator yang baik karena tidak pernah untuk kepentingan diri maupun golongannya, semua untuk kepentingan umat. Saya jawab, saya sependapat dengan Anda bahwa Nabi Muhammad adalah diktator yang baik seperti yang Anda katakan sendiri. Nah, ini kemudian dikaset oleh sekretariat UGM. Saya dapat bagian satu yang asli. Nah, kemudian kaset ini jatuh ke tangan Harmoko, Golkar, dan ABRI. Direkayasa, dipotong-potong. Ucapan Rafli Harun tidak ada, ucapan yang lain, yang ada hanya jawaban saya. Nabi Muhammad adalah diktator, titik. Disebarluaskan ke umat Islam. Langsung
Ribuan umat Islam datang ke Kejaksaan Agung, datang ke rumah saya, membawa poster, gantung Permadi, bunuh Permadi, darah Permadi halal. Itu yang terjadi. Saya langsung ditangkap, ditahan, dipenjara. Di pengadilan, lebih gila lagi. Polisi berpakaian preman menjadi provokator. Bunuh Permadi, hukum mati Permadi, berpakaian preman tanpa takut-takut. Akhirnya tiap hari hakim ketua ditelepon Panglima ABRI waktu itu, yaitu orang Batak itu siapa namanya? Pak Ishal Tanjung. Tiap hari ditelepon Permadi harus dihukum berat sampai dengan pemilu. Hakim tidak bisa menghukum saya karena kaset aslinya saya puter. Bagaimana saya bisa menghukum? Tapi saya bilang, laksanakan tugas Pak Hakim, jangan takut menghukum saya tidak apa-apa. Karena kalau tidak dihukum, hakim itu akan dipindah ke daerah terpencil di Papua. Akhirnya hakim ketua direkam, Pak. Akhirnya hakim ketua menghukum saya 9 bulan. Hakim yang Katolik membebaskan saya. Hakim yang Islam yang membenci saya menghukum 1 tahun. Saya tidak dihukum maksimal, padahal semua penodai agama dihukum maksimal. Saya kena 7 bulan. Baru 1 hari saya masuk. Masuklah 11 yang saya pikir tentara. Rambutnya cepak, badannya geger-geger. Tiap hari orang itu mengelilingi di kamar saya. Saya makan dikelilingi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apa maksudnya. Nah, kemudian setelah 1 bulan, Kalapas datang pada saya. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi kamar saya diketok. Pak Permadi silahkan keluar. Loh, untuk apa saya keluar? Pak Permadi bebas. Mana surat pembebasan? Tidak usah pakai surat pembebasan. Tidak ada surat pembebasan, pokoknya bebas. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan atasan. Nah, kemudian setelah 1 bulan, saya ketemu seorang yang pernah ditahan, tentara itu. Saya tanya, loh sudah keluar juga kok? Kok sebentar? Saya ditarik. Saya tidak pernah dipenjara. Saya ini ABRI yang masih aktif. 11 orang diperintah Pak Beni Murdani untuk melindungi Pak Permadi di penjara karena Pak Permadi akan dibunuh. Kaget saya. Setelah bebas, akhirnya satu saat Partai Gerindra berdiri, satu saat Pak Prabowo pidato di depan pengurus Gerindra. Keringetan semua. Saya pikir ini sakit. Saya lapin dengan tisu. Saya disuruh duduk sebelahnya. Enggak, saya mau ngomong aja. Setelah ngomong singkat, saya pernah diperintah membunuh Permadi. Tapi saya, wah, gelap saya, pandangan mata saya gelap. Prabowo diperintah membunuh saya. Akhirnya saya tenang. Pertama, Prabowo tidak jadi atau tidak mau, bukan urusan saya. Yang kedua, dia meminta maaf sehingga meminta saya masuk Gerindra. Padahal saya masih anggota DPR, saya di PDI punya posisi terhormat. Saya keluar, saya masuk Gerindra. Akhirnya ketahuan semua latar belakang dan lain sebagainya. Nah, itulah. Nah, saya merasa saya diperlakukan tidak adil. Tidak hanya saya, Arswendo Atmowiloto ditangkap sebelum diperiksa. Lia Aminuddin ditangkap sebelum diperiksa. Dan puluhan orang yang dituduh menodai agama ditangkap, diperiksa, dihukum maksimal 5 tahun paling sedikit. Hanya saya yang dihukum 7 bulan. Nah, kemudian kami merasa diperlakukan tidak adil. Kami protes kepada Kapolri. Berarti Kapolri diduga, saya menggunakan kata diduga, melakukan rasialisme. Karena kami semua yang ditahan dan ditangkap adalah pribumi. Semua sebut namanya. Dan diskriminasi. Apa gubernur tidak bisa ditahan? Sedangkan kami orang-orang biasa ditahan. Itu tersebar. Dan video saya merupakan yang terlaris. Barangkali sudah lebih dari 3 juta. Karena orang-orang IT menghubungi saya, boleh nggak saya sebarluaskan? Silakan. Satu orang menyebarluaskan 100.000 nomor. Jadi sekarang sudah berapa juta saya tidak tahu. Nah, tuntutan saya
Ahok diperlakukan sama dengan saya, sama dengan Arswendo, dan lain sebagainya. Kenapa berbeda? Itulah. Oleh karena itu, saya menuntut supaya tanggal 2 tetap demo.